Halo Sobat PMI, welcome back to acara yang kesayangan kita ya, Dialog on PMI Bali, dialog online bareng PMI Provinsi Bali. Tepuk tangan dulu. Oke, Sobat PMI, semoga semuanya yang lagi nonton dalam keadaan sehat ya, dan semoga diberikan anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada hari ini, pada Log On edisi kali ini, bersama saya Yunia, kita akan mengobrol tentang salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI Provinsi Bali dan melibatkan seluruh staf di PMI Kabupaten Kota Sebali dan juga di PMI Provinsi Bali itu sendiri. Nah, kali ini kita di studio sudah kedatangan dua orang tamu, dua orang narasumber yang sangat tampan dan pemberani ya. Sudah datang ke studio kita. Di sebelah kanan saya ada Cie. Oke, boleh dikenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Komang Kurniawan. Saya dari PMI Kabupaten Badung. Dan di PMI Kabupaten Badung sebagai Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya. Kemudian diberikan tugas juga untuk bagaimana mengembangkan diklat di Kabupaten Badung. Welcome Kak Komang, ini first time ya? Iya, betul. Gimana rasanya? Luar. Deg-degan. Iya, pengalir saya. Oke, nah Kak Komang nggak sendiri nih, jadi di samping kiri Yunia juga ditemani dengan laki-laki yang sangat tampan dan pemberani. Siapakah dia? Oke, boleh kenalan dong. Halo Sobat PMI Bali, khususnya di mana berada. Perkenalkan saya Ketut Swardana, Kepala Divisi Penanggulangan Bencana, Relawan dan juga Diklat. Oke, panggilannya? Ketut Prancis. Ketut Prancis ya. Nah, yang mau tahu kenapa bisa ada Prancis nanti bisa DM aja Kak Ketut di Instagramnya. Oke, makasih banyak udah Kak Ketut. Kak Ketut juga first time ya di sini ya. Ya. Oh ya, biasanya di belakang. biasanya mendampingi, sekarang duduk di kursi panas gitu. Oke, nah kemarin kita di Provinsi Bali baru ngadain kegiatan nih Kak. Rame banget tuh, full day terus-terusan nih, dari pagi sampai malam, bahkan sampai subuhnya lagi masih ada aktivitas. Nah, boleh jelasin kegiatan apa sih Kak itu kemarin Kak? Ya, kemarin PMI Provinsi Bali merancang sebuah pelatihan, manajemen pelatihan yang sebenarnya sesuai dengan kurikulum yang ada, yang sesuai dengan standar PMI pusat itu standarnya 60 jam pelatihan. 60 jam? Ya. Nah, mampus Jadi berarti. standar PMI itu 45 jam per pelatihan, per jam pelatihannya. Oke. Jadi kalau dihitung 60 jam kemarin itu kurang lebih 9 hari sebenarnya ya. 9 hari 9 seharusnya. Nah, kemarin setelah kita diskusi dan merapat dengan teman-teman pelatih dibantu oleh Badan Diklat PMI Pusat, kita mencoba menyiasati waktu supaya kasihan juga teman-teman PMI Kabupaten Kota terlalu lama meninggalkan tugas, dan ini akhirnya kita sepakati, makanya jamnya kita tambah, semestinya satu hari itu 8 jam, itu menjadi 10 jam per 10 hari. jam, wow. Jadi kurang lebih 6 hari yang kita latihannya. Oke. Berarti kemarin ada pelibatan PMI Pusat juga ya? Untuk Ya, kami ucapkan terima kasih juga dari teman-teman Badan Diklat PMI Pusat telah hadir dan juga mengutus satu orang bisa dibilang mantan alumni staf Diklat yang membantu kami dari awal sampai dengan kegiatan. Dan juga PMI Pusat melalui Badan Diklatnya juga hadir full di sana melalui Zoom meeting, mendampingi kita sampai malam juga. Selesai kegiatan kita ada evaluasi, beliau juga mendampingi sampai evaluasi di malam hari. Oke, pelatihan, manajemen pelatihan. Ya, betul. Pelatihan pun ada pelatihannya ya, Bang. Ya. Manajemen pelatihan pun ada pelatihan. Itu berapa orang Kak yang ikut? Kemarin kita meminta kabupaten kota masing-masing 2 orang staf, ditambah dengan 2 staf dari PMI Provinsi Bali. Jadi ada 20 orang total peserta. 20 orang. Tapi dalam peserta kemarin 1 orang nggak bisa karena ada kesibukan. Yang fix hadir kemarin 19 orang. 19 orang Ya. aja ya. Itu belajar apa aja sebenarnya Kak?
pelatihan, manajemen pelatihan ini sebenarnya belajar apa nih? Ya, ini sebenarnya semestinya ini diberikan sudah zaman dulu selesai sebelum apa namanya standarisasi pelatihan ini diterapkan di PMI. Nah ini sudah ada tahun 2000. Kebetulan yang saya ikuti tahun 2018. Oke, Nah di 4 sana tahun yang itu lalu ya. kita belajar bagaimana caranya mengelola sebuah pelatihan di Palang Merah Indonesia. Mulai dari mempersiapkan perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Sesuai dengan standar dan tools pelatihan yang sudah distandarkan oleh PMI pusat. Jadi kita menyeragamkan kalau mengadakan pelatihan apa sih yang harus disiapkan, apa saja yang perlengkapan atau tools atau alat-alat yang dibutuhkan dalam mengelola sebuah pelatihan. Nah, inilah yang kita berikan kepada PMI Kabupaten Kota sehingga siapapun pelaksananya nanti, baik itu kabupaten kota, baik itu provinsi sampai dengan tingkat pusat itu sama standar pelatihannya begitu. Oke. Banyak ya berarti ya materinya ya. Banyak banget. Nah, Kak Komang Ya, sebagai peserta ini dari sekian banyak nih materi nih, yang materi paling disukain tuh materi apa Kak? eh, Bisa nggak sih milih kayak gitu? kalau kita apa namanya sebutkan mana yang paling mudah, mana yang sulit gitu ya, karena semuanya berangkai, jadi mau nggak mau suka nggak suka harus kita pelajari semua. Jadi ternyata banyak sekali apa namanya hal-hal baru yang kita dapatkan dari pelatihan ini, khususnya di dalam pelatihan. Mungkin kita sudah pernah melakukan Sering pelatihan, ya. tapi ternyata ada loh tool-tool lainnya yang belum pernah kita coba aplikasikan. Berarti banyak tuh implementasinya yang Iya, kurang ya. tapi kalau disuruh milih mana yang paling favorit gitu ya, ya semuanya bersinergi. Ya. Untuk menentukan mana yang paling apa semuanya Ditandain sama fasilitatornya nanti ya. susahnya sama. Oke, kalau itu Kak Komang nih sudah lama membidangi bidang diklat ini, atau ini kan khususnya untuk staf bidang apa sih Kak sebenarnya? Ya, sebelumnya saya di PMI pernah di bidang apa namanya PMI relawan gitu ya. Oke. Ada di STM itu sekitar 3 tahun. Kemudian sekarang di bidang PSD. Kemudian di apa namanya diberikan juga Mandat ya? mandat bisa dibilang untuk bagaimana membantu untuk pengembangan diklat di Kabupaten Bandung khususnya. Tuh, jadinya harus mau tidak mau juga harus belajar Iya, jadinya. harus belajar. Gimana Kak rasanya ikut pelatihan? Oke, Mungkin pertanyaannya gimana ya? Senangnya kenapa? Karena setelah diikuti, memang ini yang benar kita harus tahu ketika kita merencanakan suatu kegiatan, dimulai bagaimana kita menentukan kegiatannya apa. Ini benar nggak sih penting untuk kita laksanakan? Apa hanya sekedar kita buat untuk apa namanya laksanakan sudah cukup selesai? Jalan, yang penting jalan aja yang gitu ya. penting jalan. Tapi perlu kita analisa. Kemudian ini pelatihannya bagaimana prosesnya kita rencanakan dan sebagainya sampai ke nanti di apa namanya pelaporan dan sebagainya. Nah banyak kan tuh Kak setelah pandemi ini kan banyak yang rombak gitulah istilahnya staff-staffnya kan ya, banyak yang baru juga. Itu gimana tuh Kak ngelihatnya? Mungkin dari Kak Ketut sendiri melihat teman-teman dalam pelatihan kemarin. Ya, tantangan kita tersendiri di PMI Bali, makanya kami melalui program kerja tahun 2022 ini, nah kebetulan juga ini ada yang baru, teman-teman staf baru, nah ini kesempatan kita untuk membekali mereka ini dengan pengetahuan. Kebetulan kan waktu pandemi kemarin bisa dibilang kita hampir kabupaten kota juga nggak pernah ngadain pelatihan. Yang dulunya mungkin gencar teman-teman dari kabupaten kota, kelompok relawan mengadakan pelatihan. Nah ini buat tahun kebelakangan ini kita nggak pernah. Nah inilah kesempatan kita memulai dari yang baru, nol lagi, anggap itu seperti itu, dan menyepoki mereka dengan bagaimana sih mengelola sebuah pelatihan. Nah sehingga ke depan kalau teman-teman kabupaten kota ingin mengadakan pelatihan, mereka sudah tahu mulai dari bagaimana menganalisa kebutuhan pelatihan itu di Pak Komang, kemudian bagaimana nanti mempersiapkan, bagaimana mengadvokasinya ke pengurus sehingga nanti apa yang menjadi kebutuhan pelatihan di kabupaten kota bisa disetujui oleh pengurus, sampai dengan pelaksanaan apa-apa aja yang perlu disiapkan, tools-tools dan sebagainya.
dan juga nanti pelaporannya seperti apa. Ini udah lengkap sekali kita kasih, sehingga seperti Yunia ketahui, apa namanya, teman-teman kemarin sampai jam 2 pagi baru tidur gitu. Paling sulit tidur jam berapa? Saya karena apa namanya benar-benar memanfaatkan waktu, jadi saya istirahat sesuai dengan waktu. Nah, jadi kalau apa namanya termasuk juga dalam pelatihan itu bagaimana kita manajemen waktu ya. Tapi pada akhirnya ikut juga begadang, simulasi dan sebagainya. Keteteran sedikit ya sampai lewat jam 12 lewat. Bilangnya lewat jam 12 tapi sebenarnya lewat jam 3 subuh, jam 4 subuh gitu. Kan ada tuh yang lebih senior lagi tuh Kak, yang memang udah lama berkecimpung gitu. Gimana tuh mereka lebih gampang menyesuaikan atau gimana? Sebenarnya teman-teman sudah sering mungkin melakukan, mungkin karena penyesuaian dengan hal-hal yang baru, ada tools yang baru yang mungkin pernah kita lakukan tapi bentuknya berbeda. Kemudian ternyata ada juga yang lainnya yang belum pernah kita aplikasikan. Itu jadi hal baru sehingga harus kita pelajari lagi. Jadi perlu waktu kita untuk penyesuaian seperti itu. Dan juga apa namanya, mungkin karena itu sih teman-teman ada yang sampai jam 3 gitu ya. Karena apa namanya di sana bagaimana kita menyesuaikan hal-hal baru tadi. Oke. Tadi Kak Komang bilang ada simulasinya juga ya. Berarti ini kayak ini di klubnya staff gitu, di klubnya orang pelatihan ya. Bisa dibilang gitu. Jadi mereka itu benar-benar merancang. Di simulasi itu mereka benar-benar merancang, mulai dari menganalisa tadi, menganalisa apa sih kebutuhan diklat yang dibutuhkan oleh kabupaten kota tersebut melalui kan kemarin kita sudah mengadakan yang namanya branch kasus Boka itu Oke, kan. Boka. Nah, kita udah menganalisa di sana, dan kita implementasinya di sini nih di diklat ini. Dari hasil sana kebutuhannya adalah ini, latihan ini. Nah, sehingga mereka membuat perencanaan, kemudian dari perencanaan itu mereka sudah ketahui, oh kita butuh pelatihan ini nih untuk peningkatan kapasitas kabupaten kota atau peningkatan kapasitas SDM-nya sendiri. Nah, dari sana mereka belajar bagaimana membuat kerangka acuan, kemudian Banyak ya. anggaran biayanya seperti apa, kemudian setelah mereka selesai membuat tools dan sebagainya, bagaimana mereka mengadvokasi ke pengurusnya, Oke. sehingga pelatihan yang mereka udah rencanakan bisa disetujui. Nah, itu juga menjadi apa namanya, salah satu muatan simulasinya. Setelah itu sudah disetujui nih, apa yang dilakukan nih? Bagaimana merencanakan sebuah pelatihannya, apa saja perlengkapan yang dibutuhkan. Ada macam-macam bahan-bahan yang dibutuhkan, misal bagaimana apa namanya, penilaiannya dan sebagainya. Nah, syukurnya kita terbantu saat ini Pak Komangnya, ada digitalisasi. Iya, Jadi seru kita, banget kemarin tuh kayaknya. mengurangi penggunaan paperless. Ya, kalau dulu tuh toolsnya tuh banyak yang kita print, menggunakan kertas dan sebagainya, banyak yang dipergunakan yang sekali saja, habis itu diarsipkan, sehingga apa namanya, arsip-arsip tuh banyak. Nah, dengan ada digitalisasi juga membantu kita, memudahkan teman-teman untuk apa namanya, membuat perangkat pelatihan ini. Susah nggak Kak Komang buat mendigitalisasikan dokumen-dokumen tuh Kak? Iya, sebenarnya sih kalau dibilang susah, ya susah. Kalau bilang apa, penting juga. Jadi ya bagaimana kita menyikapi, apalagi sekarang itu kan semua ya mau nggak mau kita ya harus menyesuaikan. Sebenarnya kalau dari segi digitalisasi waktu pelatihan kemarin itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kita buat satu folder bisa kita pantau berbanyak ya. Jadi kita bisa bagi tugas, dan asalkan email ada, nggak mungkin hilang data-datanya semuanya. Itu bisa bilang bisa mempermudah. Kemudian juga apalagi di masa pandemi ya, kita nggak bisa tatap muka langsung, kita bisa media yang ada bisa virtual dan sebagainya. Itu sangat membantu sekali seperti itu. Dan mungkin itu juga yang apa namanya, karena kita belum terbiasa. Ya. Kemudian kemarin saya sambung tadi lagi bagaimana
Terusnya itu kita mungkin lakukan sampai 3 hari atau seminggu untuk merencanakan, kita lakukan dalam waktu yang lebih singkat. Nah itulah salah satunya buat teman-teman sampai berusaha keras ya, sampai berdarah-darah, sampai tidak tidur gitu ya, mungkin karena itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari proses ini bisa loh nyelesain dalam waktu kurang dari 1 minggu yang seharusnya gitu Iya. kan. Berarti sebenarnya kalau ke depan kita membuat rencana bisa tuh dengan minimal segitu, atau gimana tuh Kak menurut Kakak sendiri? Kalau berproses, kalau kita dari proses perencanaan, kalau dari perencanaan sampai pelaksanaan 1 minggu itu waktu yang singkat, kualitasnya juga belum kita bisa pastikan. Jadi harus bertahap, dari perencanaannya bagaimana, rencanakan dulu dengan matang, kemudian apa namanya, siapa saja yang terlibat di sana. Jadi kalau misalkan kita buat pelatihan dalam waktu 1 minggu, susah. Susah ya? Sepakat. Jadi pelatihan ini tidak mesti dia harus menguasai semua. Ya, jadi di pelatihan ini kita memperkenalkan dulu, minimal memperkenalkan dulu inilah tahapan yang harus dilewati, inilah tools yang harus dia pakai dalam pelatihan. Nah nanti untuk implementasi ya betul prosesnya akan panjang, lebih dari tidak bisa seperti Pak Om bilang selesai pelatihan ini besok bikin pelatihan harus sesuai dengan ini, seminggu harus selesai, nggak mungkin, karena kan proses itu di PMI itu butuh analisa dan juga pematangan tidak lagi seperti itu. Kemarin Kak Komang yang ngefasil siapa? Maksudnya yang disimulasi, yang jadi juri lah, apa sih namanya, pendamping siapa? Pendampingnya itu ada Pak Iko dan Pak Win. Pak Win. Wadidaw, itu gimana rasanya? Boleh spill itu gimana rasanya didampingin sama mereka? Ya mungkin karena kita namanya dinilai dan kita ikut pelatihan, sebenarnya kita sering bersama, mungkin tugas bersama, tapi ketika dalam pelatihan mereka bertemu sebagai mereka adalah klub saya. Jadi mereka memfasilitasi bagaimana mengarahkan kita, ini loh kurang, harus disetarakan seperti ini. Ya cukup keluar kelihatan. Tegang lah Ya. Tegang lah ya. Atas bawah ya. Wah, Atas bawah. aduh. Ya, Kan lucu juga dalam pelatihan ini ya, mungkin karena bisa dibilang baru, jujur aja di pelatihan manajemen manajemen pelatihan ini baru keempat kalinya dilaksanakan oleh PMI provinsi. oke, baru 4 kali dari Ya. tahun berapa? Dari tahun 2018 itu Indonesia. Indonesia. Jadi kita ini keempat. Oke. Kita ini yang keempat. Palu Pusat sendiri sudah melaksanakan 2 kali. Kebetulan yang senior saya Pak Wihate itu yang pertama kali merancang manajemen pelatihan ini, cuman belum ada struktur yang baku waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2018 itu baru saya mengikuti pelatihan ini. Sudah ada kurikulum, masih penyempurnaan dengan provinsi, ada DKI, DIY, Sumbar dan Bali. Kita ikut pelatihan aja kayak aduh, berat banget, apalagi yang merancang ya. Ini kayak gimana caranya biar rapi, biar terstruktur dan semuanya punya output yang jelas gitu ya. Kayaknya nggak bisa ngebayangin. Jangan dibayangin guys, ini susah kayaknya. Ya udah, yang penting ini berat, ini nanti lah ya. Semua udah punya porsinya masing-masing buat gini. Dan for your information juga, kemarin kan pasti ada post-test, kemudian pre-test, post-test, dan juga tes-tes lainnya ya. Ini Kak Komang kita ucapkan selamat dulu karena jadi peringkat 1 dari antara 19 peserta lainnya. Wah, gimana rasanya tuh Kak? Turut bangga saya Kak. Aduh, gimana ya, gak sia-sia begadang gitu nanti. Nggak sia-sia begadang. Ya, dalam artian ya senang, saya bilang senang gitu ya. Karena pertama kali dalam pelatihan dapat peringkat 1. Oh, biasanya peringkat berapa? Biasanya ya peringkat 2. Oh, sombongnya. Ya, dalam artian sebenarnya kenapa bisa sampai mendapatkan peringkat ini juga kan dari tuntunan teman-teman pelatih juga, bagaimana mendampingi, kemudian ketika nggak tahu ya tanya dan lain sebagainya. Ternyata dapat nilai tertinggi gitu ya. Jadi
Wih. Sebenarnya ngeri juga. Kenapa? Kalau udah dapat nilai tertinggi, setidaknya nanti aplikasinya juga harus baik. Oh, bagus. Harus itu salah satu beban. Ya. Itu beban moral ya. Mau tidak mau karena apa namanya bidangnya juga tugasnya harus coba mengaplikasikan yang didapatkan. Dan dari Kabupaten Badung itu semuanya masuk top 5 ya untuk gininya ya, top 10 dan top 5 juga. Ini punya tanggung jawab yang besar nih untuk membina teman-teman khususnya di Badung buat kenapa senyum-senyum. Kenapa senyumnya agak berat tiba-tiba ya gitu ya. Ya, kita sebagai tugas harus diaplikasikan. Oke. Semua proses pembelajaran. Jadi kalau memang ada hal yang ada kendala dan lain sebagainya harus tetap koordinasi salah satunya ke provinsi atau ke teman-teman lainnya yang untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita kerja sendiri kan Susah ya. Apapun yang dikerjakan sendiri tuh berat gitu lah. Nah, menurut tadi kita singgung soal output Kak. Sebenarnya manajemen pelatihan ini outputnya apakah hanya untuk diklat yang seperti apa sih yang bisa dibina gitu? Seluruh pelatihan yang dilaksanakan oleh PMI, khususnya PMI dulu ya, Ya. yang kita kawal di sini adalah standarisasi pelatihan yang dilaksanakan oleh PMI, baik mulai dari tingkat pelatihan tingkat dasar, spesialisasi, TOT, itu semuanya. Oke, berarti nggak cuma untuk yang mencakup relawan aja ya? Semuanya. Semuanya. Wadidaw, itu berasa banget sih, kayaknya berat sih Kak. Apalagi kan semua punya tujuan yang indikator dan tujuan yang berbeda-beda gitu kan. Gitu. Berarti semua yang penting prosesnya tetap terpandu pada pelatihan yang kemarin berarti. Ya, betul. Jadi bisa dibilang keluarnya adalah kita menciptakan teman-teman atau SDM PMI sebagai pengendali diklat yang bertanggung jawab nantinya untuk memastikan standarisasi pelatihan yang dilaksanakan oleh PMI sudah standar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh PMI pusat. Oke. Kurikulumnya sudah tadi tools-toolsnya dan sebagainya. Oke. Nah, Nanti mungkin Pak Kemang ini salah satu juga pengendali diklat nanti di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung. Nah, sebagai pengendali diklat nanti, kenapa senyumnya beda langsung ya? Kenapa begitu santai saja? ya biasanya kan ada pengendali air. Kayak avatar. Sekarang mencakup semua pengendali. Sekarang ini semua komponen ini namanya pengendali diklat. Elemen baru sih itu Kak katanya. Sebagai pengendali diklat. Ini emang bener ya ngomongnya pengendali diklat ya? Di Kabupaten Badung ke depannya nanti terdekat nih mau ngapain Kak? Habis pelatihan. Habis pelatihan ini kebetulan kita juga ada diklat KSR. Salah satu KSR kita itu akan melaksanakan diklat. Siapa? KSR Bina Usada. Oke. Ya, Desember awal. Wow. Desember awal, jadi salah satu pas momennya setelah pelatihan langsung diaplikasikan. KTL-nya rencana kerja lanjutnya udah langsung berjalan. Pasti lanjut RKTL-nya. Ya, rencana kerja Lanjut. tidak lanjut. Ya, langsung coba kita aplikasikan mulai dari perencanaan kemudian sampai pelaksanaannya. Ya, pas Sampai hasil akhirnya ya. sampai hasil akhirnya, sampai pelaporan dan sebagainya. Ya. Sepertinya berat Ya, tapi emang berat sih Kak, kita mikirin diklat aja kayak aduh gitu, tapi demi PMI yang lebih baik ya. Nah, kalau misalkan dari provinsi sendiri abis pelatihan ini gimana Kak tindak lanjutnya? Ya, kita akan mengawal teman-teman kabupaten kota. Ini kesempatan tidak hanya untuk Bali saja. Ya, kita seperti teman-teman ketahui, Bali sering diminta untuk memfasilitasi pelatihan di luar Bali. Yang mudah-mudahan ke depan dengan adanya alumni pelatihan atau bahasa kerennya pengendali diklat yang udah kita bentuk ini benar-benar bisa dimanfaatkan juga, tidak hanya pelatih yang nanti diminta oleh pusat ke Bali, tapi juga pengendali atau pendamping diklat ini juga bisa diminta juga.
Seperti itu. Sekalian promosi mungkin kali ya, jadi mungkin ke provinsi-provinsi lain yang mau buat pelatihan bingung nih gimana bisa langsung call Bali Bener banget. dibawakan pai susu yang enak. Tapi memang kita juga sering kan, apalagi bentar lagi mau berangkat nih ke Papua ya, ada ya. Ya, hari ini kita pas jam ini tanggal 23 November ini pukul 14.00 ini kita memberangkatkan Widih. 3 SDM PMI yang terpilih Udah mau kayak bersaing dari aja. yang banyak kan. Oh Kita iya, iya. punya SDM PMI yang banyak, kita punya pelatih-pelatih PMI yang banyak. Nah, kita menugaskan nih 3 orang SDM PMI untuk latih di Merauke, Kabupaten Oh, Merauke. oke Nah, oke. kebetulan ini juga bisa dibilang mendadak. Kita lagi berproses di sini untuk pelatihan. Kemudian pusat minta pendampingan juga untuk memfasilitasi diklat dasar di Merauke. Pas banget. Sebuah kebanggaan bagi kita. Weh, tepuk tangan loh. Bali Jaya, Bali Jaya. Dan juga terima kasih. Tapi jangan jumawah dulu. Hmm. Nah, kita masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Iya, semangat ya Kak Komang. PR-nya ada Dua kali harus di Iya. Betul betul. Nah mungkin dari sisi relawan ya, sebagai relawan PMI gitu, kira-kira impact yang paling nyata mungkin yang bisa dirasakan oleh teman-teman relawan apa nih Kak dari pelatihan ini gitu? lebih tertata Lebih ya, tertata. khususnya di apa namanya, bagaimana kita Hmm. memang sih di awal itu akan terasa sulit karena mungkin ada hal baru ya, kita aja baru, apalagi teman-teman relawan ya. Itu perlu penyesuaian memang ya. Tapi kalau kita untuk mendapatkan memang kita sesuai standarnya PMI harus kita ikuti sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus sesuai. Jadi lebih tertata dan lebih apa namanya, terkonsep. Oke, oke. Berarti ini juga mungkin pesan juga buat teman-teman relawan yang mungkin mengadakan pelatihan, apapun bentuk pelatihannya, bahkan mungkin yang orientasi sekalipun ya Kak ya, Ya. yang masa orientasi baru masuk kampus itu bisa langsung koordinasi dengan staf terkait. Pasti nih teman-teman udah tahu staf-stafnya siapa aja yang ikut pelatihan ya. Kalau perlu dibeberkan foto-fotonya akan kami tampangkan di media sosial kami. Jadi bisa langsung koordinasi dengan mereka supaya proses pelatihan kita juga jadi lebih tertata, dan tentunya dampaknya ke outputnya juga pasti lebih bagus dan berkualiti gitu kan. Dan Betul. bisa juga jadi nggak sia-sia gitu loh ikut pelatihannya ini. Mereka dari pelatihnya dapat mengimplementasikan ilmunya, dari kita juga dapat memanfaatkan ilmunya dari teman-teman pelatih. Nah, buat adik relawan seperti disampaikan oleh Yunia, Cantik. cantik katanya ya, buktinya belum laku sampai sekarang. Katanya saya bilang cantiknya. Nah, kalau nanti bikin pelatihan baik itu dari orientasi dasar dan spesialisasi, jangan lupa untuk berkoordinasi ke PMI Kabupaten Kota setempat ya. Mereka teman-teman staf PMI Kabupaten Kota yang khususnya membidangi relawan, kalau ada lagi khususnya di bidang diklat, nah, kami yakin mereka sudah mempunyai kapasitas yang lebih baik lagi sekarang ini, dan standarisasi pelatihan ini memang harus tetap dijaga kapanpun. Oke, itu mungkin jadi langsung closing statement ya Kak ya. Mungkin dari Kak Komang ada yang mau disampaikan buat sobat PMI di luar sana mungkin ya. Apa ya? I love you gitu mungkin ya. Ya, selalu berproses, artinya apapun itu perkembangan harus kita coba ikuti ya. Kemudian khususnya terkait dengan pelatihan, sebenarnya di PMI kita sudah disiapkan atau disusunkan apa namanya, kurikulum dan sebagainya, dan itu prosesnya sangat panjang, kita tinggal menerapkan. Jadi dalam kegiatan coba kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada, dibuatnya kurikulum dan lain sebagainya, tentunya juga untuk menghasilkan hasil yang baik juga. Oke, proses yang baik, perencanaan yang baik tentu akan menghasilkan hasil yang baik pula. Weh, tepuk tangan untuk kita semua ya.
Oke, Sobat PMI, terima kasih sudah mendengarkan cerita kita pada Lock On kali ini. Semoga apa yang diceritakan sama Kak Ketut, sama Kak Komang, bisa teman-teman ambil pesan pentingnya, poin pentingnya, terutama buat teman-teman yang relawan nih, yang atau siapapun yang ingin melakukan pelatihan, termasuk juga pelatihan rekrutmen untuk para peserta atau anggota baru ya, bisa banget buat menghubungi Kak Komang mungkin yang di Bandung atau Siap. yang dari kabupaten lain, silakan hubungin stafnya yang masing-masing atau dari Ya, khususnya kalau di Bandung terkait Ah. dengan pelatihan baik di Klat Asla kemudian kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya, silakan berkoordinasi. Saya ada 24 jam. Udah. Aktif Mantap, artinya, mantap. cuman di kantornya sampai hari Jumat. Wajib itu sekarang hal wajib untuk menghubungi Kak Komang kalau ada pelatihan ya kayak. Silakan, saya ada waktu, kalau tidak diangkat mungkin karena ada Oh ya, mungkin masih di kamar mandi. ya. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Terus pantau juga informasi-informasi kami melalui media sosial kami, dan jangan lupa untuk ikutin kita di media sosial kita, di YouTube kita, YouTube PMI Bali. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini, dan juga di media sosial kita lainnya @PMI Bali di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Sekarang kita udah lengkap, yes! sudah mulai melengkapi diri. Oke, saya Yunia. Saya Mangkurniawan. Saya Ketut Prancis KTP. Sampai jumpa di Lock On berikutnya. Bye bye.